Hai, selamat datang di RCK. Selamat datang juga di program Speak Everybody's. Speak Everybody's kita rancang dengan metode Train, Develop, dan Perform agar setiap individu yang belajar dengan metode ini mampu mengeluarkan kemampuan mereka berkomunikasi. Mengapa? Sebagian besar kita abai terhadap kemampuan kita mengkomunikasikan ide, bercerita tentang diri kita, bahkan memberikan solusi. Tidak heran, banyak sekali ruang meeting yang hampa saat ditanya, ada pertanyaan, ada solusi, most of them will be quiet. Baik, kita mulai dengan modul pertama. Program pertama, kita menyentuh basic foreign language. Apa itu basic foreign language? Basic foreign language adalah bahasa asing yang kita laksanakan sehari-hari, yang kita pakai sehari-hari, dan menjadi landasan kita berkomunikasi selain menggunakan bahasa ibu kita, bahasa Indonesia. Mengapa ini penting? Karena pertama, dalam dunia internasional, kita sudah harus menggunakan bahasa Inggris. Apabila klien kita datang dari negara-negara yang tidak berbahasa Inggris, bagaimana kita akan bisa berkomunikasi? Oleh karena itu, RCK dalam Basic Foreign Language juga mengajarkan Jepang, Mandarin, Perancis. Jadi ada beberapa bahasa yang bisa Anda pilih yang mungkin cocok dengan industri Anda. Mengapa ini penting? Jawabannya sudah banyak terbukti bahwa angkatan kerja sangat bergantung terhadap kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa asing. Silahkan ikuti program Basic Foreign Language dalam program Speak Everybody's dengan metode Train, Develop, dan Perform. Anda akan bisa melihat hasilnya hanya dalam satu pertemuan. Program kedua kami, kita sebut dengan Basic Interview. Wawancara dasar, bagaimana teknik kita lolos wawancara. Sebelum kita harus bekerja, kita sudah harus memastikan bahwa saat sesi wawancara, kita bisa memukau pewawancara kita, bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Mengapa ini penting? Bagi sebagian besar perusahaan, di sini adalah faktor penentuan. How good you are, how big is your capacity, and your competence. Di sini Anda benar-benar akan dites. Kemampuan Anda, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan secara lugas, efisien, dan efektif. Sebagian orang atau sebagian besar mengabaikan hal ini. Di RCK, kita membantu Anda untuk bisa melalui fase interview dengan smooth. Ikuti programnya. Pada modul ketiga, kita sebut dengan basic reasoning. Reason, beralasan, memberikan alasan. Mengapa ini penting? Karena pada saat Anda ditanya oleh interviewer, oleh calon bos, oleh klien bahkan, mereka ingin tahu bagaimana Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka lontarkan, dan mereka ingin tahu seberapa dalam jawaban Anda. Bagi sebagian orang, mereka ingin sekali belajar bahasa asing, tapi lupa bagaimana mengembangkan ide. Jadi pada saat kita bertemu dengan orang asing, akan ada ucapan-ucapan, apa yang harus saya bicarakan dengan dia? Karena Anda tidak memperdulikan basic reasoning, critical thinking. Penting? Sangat penting. Tingkatkan image Anda
di depan klien, di depan calon klien, di depan calon employer. Ikuti kelasnya. Dalam modul keempat, ada basic hospitality. Mengapa ini penting bagi semua calon karyawan? Basic hospitality bukan hanya ditujukan bagi teman-teman yang mau belajar perhotelan atau mau menggeluti dunia atau industri perhotelan. Basic hospitality mengajarkan kita bagaimana to serve, bagaimana melayani, bagaimana memberikan pelayanan yang baik. Penting sekali dikuasai, terutama bagi teman-teman angkatan kerja baru yang belum bisa memposisikan diri sebagai pemberi jasa. Terkadang kita masih memikirkan diri sendiri, mengunggulkan produk sendiri. Apakah ini penting? Sangat penting. Ikuti kelasnya. Modul kelima, kita sebut dengan how to sell yourself. Bagaimana Anda menjual kemampuan diri Anda di hadapan calon employer, calon klien, bahkan di hadapan klien. Bagaimana orang bisa yakin bahwa mereka sudah tepat meng-hire Anda atau akan mendapatkan future reference apa yang akan terjadi saat mereka meng-hire Anda. Pastikan para angkatan kerja memiliki skill ini. Walaupun Anda berpikir, saya tidak melamar untuk menjadi salesman. I'm an engineer. Well, a good engineer harusnya bisa menjelaskan tentang engineering terhadap anak TK. Men-simplify things adalah salah satu poin penting dalam ilmu selling yourself. Banyak ilmu penting di dalamnya. Anda wajib ikut. Ikuti kelasnya. Di modul ke-6 ada how to become a presenter. Loh, saya nggak mau jadi MC, kenapa saya harus belajar presenting? Well, dalam dunia kerja, Anda dipastikan pasti akan bersinggungan dengan dunia presenting. Mempresentasikan produk, mempresentasikan tim Anda, jasa Anda. Bagaimana kalau ini tidak dikuasai? Banyak sekali angkatan profesional aktif sekarang yang menghindari untuk berbicara di depan sebagai presenter atau bahkan tidak menguasai produk mereka sendiri saat harus mempresentasikannya di depan orang lain. Ini adalah ilmu penting yang harus bisa dikuasai oleh setiap angkatan kerja. Bahwa kemampuan Anda mempresentasikan sesuatu, baik itu produk maupun jasa, harus bisa lebih memukau agar KPI terpenuhi. Ilmu penting? Banyak ilmu penting di dalamnya pasti. Ikuti kelasnya. Pada modul ke-7, ada public speaking for dummies. Apa itu? Ini adalah kegiatan yang sangat dihindari oleh manusia, bukan hanya profesional aktif, tapi manusia. Mengapa? Karena sebagian besar populasi dewasa maupun anak-anak menghindari saat mereka diharuskan berbicara di depan publik. Menurut Google, public speaking adalah number one feared activity, aktivitas yang paling ditakuti di seluruh dunia. Nomor 2 baru kematian. Anda heran? Silakan cek Google. Banyak ilmu penting di dalamnya. Silakan ikuti kelasnya. Dalam modul ke-8, ada namanya time management. Employer pasti menginginkan kinerja yang efisien dan efektif.
Apakah mereka menginginkan karyawan lembur? No. If it is not necessary, kalau tidak penting, ngapain harus lembur? Menghambur-hamburkan biaya. Kalau ternyata ada pekerjaan yang diharuskan lembur dikarenakan Anda lalai, mungkin Anda perlu time management. Anda bisa mempresentasikan ini juga kepada bos Anda bahwa you are good at time management. Anda tahu bagaimana memanage waktu. Ada banyak ilmu di dalamnya. Ikuti kelasnya. Yang nomor 9, kita ada how to work in a team. Ingat, saat Anda memutuskan untuk bergabung kepada perusahaan, Anda sudah menyerahkan ego Anda untuk bisa bekerja dalam tim. Pastikan tidak banyak friksi di dalamnya hanya karena Anda berpikir you can do better alone. No. There is no I in team. Anda harus bisa menempatkan diri Anda dimanapun Anda berada dan pastikan bahwa Anda berkontribusi aktif saat Anda ditempatkan di tim manapun. Ilmu penting, jarang sekali dibahas. Ikuti kelasnya. Nomor 10, ada problem solving and decision making. Saat Anda berada dalam satu tim, pastikan bahwa Anda berguna di dalamnya bukan hanya sebagai juru catat. Anda harus pastikan bahwa Anda adalah problem solver. Anda bisa menyelesaikan masalah. Dan juga saat Anda nanti memimpin, kemampuan Anda, kemampuan decision making Anda menjadi satu tolok ukur keberhasilan tim Anda, perusahaan Anda. Ilmu penting yang jarang sekali orang mau sentuh. Karena mereka berpikir ilmu ini akan tumbuh dengan sendirinya. Setuju. Ilmu ini akan tumbuh dengan pengalaman. But then, berapa lama Anda butuhkan waktunya? Banyak ilmu penting yang bisa didapatkan secara efektif dan efisien. Ikuti kelas kami.